Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Yulfiani dengan NIM 201420665. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fase-fase hidup dari lumut atau Bryophyta. Jadi, lumut ini merupakan jenis tumbuhan yang tergolong dalam filum Bryophyta. Mengapa dikategorikan dalam filum Bryophyta? Karena lumut ini tidak memiliki jaringan pembuluh. Karena lumut ini tidak memiliki jaringan pembuluh, maka tentunya dia itu memiliki dua fase dalam daur kehidupannya. Yang pertama itu gametofit, yang kedua itu sporofit, di mana gametofit merupakan daur hidup yang paling dominan dilakukan oleh lumut atau Bryophyta. Dua fase daur hidup dari lumut ini atau Bryophyta ini dikenal dengan metagenesis. Karena metagenesis, tentunya lumut memiliki dua alat perkembangbiakan yang disebut dengan gematogium. Di dua alat perkembangbiakan itu yang pertama yaitu archegonium. Archegonium ini merupakan sel gamet betina, dan yang kedua yaitu anterodium. Nah, anterodium ini merupakan sel gamet jantan yang digunakan dalam reproduksi pada lumut. Jadi pada fase gametofit ini dimulai dari sporofit yang menghasilkan spora. Nah, kemudian spora-spora tersebut akan menghasilkan protonema. Dari protonema inilah akan terbentuk gametrofit. Nah, dari gametrofit ini menghasilkan satu sel kromosom yang sering kita sebut dengan haploid. Haploid ini sering kita simbolkan dengan huruf N kecil. Proses gametofit ini akan menghasilkan gametogium atau alat reproduksi, yang kemudian alat reproduksi ini ada dua. Yang pertama itu anterodium sebagai sel jantan, dan yang kemudian yang kedua itu archegonium. Archegonium ini merupakan sel betinanya. Kemudian gametofit ini akan menghasilkan gametogium. Nah, gametogium ini merupakan alat reproduksi dari lumut itu sendiri. Gametogium ini ada dua macam. Yang pertama itu anterodium. Anterodium ini merupakan sel jantan dari lumut tersebut. Nah, yang kedua itu archegonium. Nah, archegonium ini merupakan sel betina dari lumut. Gametogium ini merupakan suatu organ yang sangat penting dalam proses perkembangan lumut. Oleh karena itu, ia dilindungi oleh daun khusus yang disebut dengan brake. Selanjutnya, anterodium ini yang memiliki bentuk bulat akan menghasilkan sperma yang berflagella. Nah, di mana flagellanya itu ada dua. Yang pertama itu anterozoid, dan yang kedua yaitu spermatozoid. Ketika anterodium ini sedang menghasilkan sperma, di sisi lain archegonium ini sedang menghasilkan sel telur, di mana sel telur tersebut dihasilkan pada archegonium dengan bentuk seperti botol yang memiliki sisi sempit dan sisi lebar. Nah, sisi lebar ini disebut dengan perut, sedangkan sisi sempit ini disebut dengan leher. Nah, setelah pembuatan sel telur dan sel sperma telah selesai, maka kita masuk kepada tahap fertilisasi atau pembuahan. Nah, fertilisasi ini dilakukan oleh sel jantan pada bagian anterozoid. Nah, anterozoid ini akan membuahi sel betina atau sel telur. Nah, setelah fertilisasi akan membentuk satu zigot yang memiliki dua sel kromosom yang sering kita sebut dengan sebutan diploid. Nah, kemudian kita simbolkan dengan simbol 2N. Setelah proses fertilisasi selesai, yaitu penyatuan antara sel jantan dan sel betina yang menghasilkan zigot dengan dua sel kromosom yang disebut dengan diploid dan simbol 2N, maka kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu proses atau fase sporofit. Setelah proses pembentukan zigot, kemudian zigot tersebut akan berkembang menjadi embrio, di mana embrio ini akan berdiferensiasi menjadi kaki, seta, maupun sporogium. Kaki akan berpenetrasi atau masuk ke dalam batang, di mana pada batang tersebut terjadi transport air melalui sel dan perpindahan nutrisi dari gametofit menuju sporofit. Nah, kemudian pada bagian seta ini akan terus memanjang dengan cepat dan membentuk sporogium. Kemudian archegonium ini akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya ukuran sporogium, yang kemudian akan membentuk struktur khusus yang disebut dengan kaliptra. Selanjutnya, ketika seta mencapai umur yang dewasa, maka ia akan mengalami ukuran tinggi yang cukup untuk masuk pada proses atau tahap penyebaran spora. Kemudian, seta ini memiliki struktur yang disebut dengan operculum. Nah, operculum ini memiliki gigi-gigi yang disebut dengan peristom. Yang peristom ini berfungsi untuk melindungi spora. Nah, pada saat kelembapan udara sangat tinggi, maka peristom ini akan menutup untuk melindungi spora. Namun pada kelembapan yang cukup rendah atau mengalami kekeringan, maka peristom ini akan mengeluarkan spora dengan bantuan angin. Nah, apabila spora-spora ini telah berterbangan, kemudian hingga pada habitat yang memungkinkan, maka spora-spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi spora dewasa. Begitulah tahapan dari pertumbuhan lumut atau daur hidup dari lumut itu sendiri.
Oke guys, mungkin hanya itu saja penjelasan saya mengenai daur hidup dari lumut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.